نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran agamanya yang diantaranya adalah salat maghrib berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majelis ta'lim sambil menunggu tiba waktu salat berikutnya, di mana pada ini semua terdapat banyak keutamaan yang besar ya. Dan Rasulullah SAW bahkan menyebutnya sebagai jihad. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, itu adalah jihad, yakni menyempurnakan wudu ya dari rumah, kemudian melangkahkan kaki menuju masjid, dan setelah sholat menunggu tiba waktu sholat berikutnya. Fadzalikumur ribat, itu adalah jihad, dan meninggikan derajat seseorang serta menghapuskan dosa-dosa. Apalagi di samping kita menunggu tibanya waktu sholat sambil ngaji, maka berkumpullah keutamaan di atas keutamaan. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Baik, seperti biasa pada malam Ahad pekan kelima kita mempelajari perjalanan setelah kematian, yakni apa yang bakal terjadi ketika seseorang meninggal dunia, di mana peristiwa yang akan terjadi telah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan kepada kita dalam kitabnya dan dalam sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita wajib mengimaninya ya. Di mana hal ini termasuk dari konsekuensi beriman bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya, membenarkan semua sabdanya. Dan di antara sabda beliau adalah berita yang beliau sampaikan tentang peristiwa yang akan terjadi setelah seorang meninggal dunia, ketika seorang berada di alam kubur, dan ketika tibanya hari kiamat, di mana beliau menyampaikan bahwa setelah tibanya hari kiamat ya, manusia pada mati dan kemudian mereka dibangkitkan ya, dan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, tempat yang datar, tempat yang rata ya, yang tidak ada tempat tinggi seperti gunung dan perbukitan, serta tidak ada tempat rendah seperti lembah, datar rata. Agar apa? Agar manusia tidak dapat bersembunyi ya, semuanya terpantau ya. Untuk apa mereka dikumpulkan di padang mahsyar? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk diminta pertanggungjawaban terhadap amal perbuatan yang dilakukan selama di dunia ya. Dimana ketika seseorang beriman kepada hari kiamat dan hari pembalasan, dan bahwa amal perbuatannya akan diminta pertanggungjawaban, maka orang tersebut akan berpikir berkali-kali ketika melakukan atau hendak melakukan kemaksiatan atau kejahatan, karena dia yakin bahwa amalnya akan diberikan balasan. Beda dengan orang yang tidak beriman kepada hari pembalasan. Dia merasa tidak akan diminta pertanggungjawaban, dia bebas berbuat apa yang dia inginkan ya, meskipun dia menzolimi orang lain, menindas orang lain, berbuat jahat terhadap orang lain ya, karena merasa bahwa dirinya tidak akan dibalas, maka dia akan berbuat semena-mena. Nggak usah jauh-jauh, di bulan September ini pernah terjadi peristiwa apa? G30 SPKI
gerakan 30 September PKI. Ya. Orang PKI beriman nggak kepada hari kiamat dan hari pembalasan? Tidak beriman, ya kan? Tidak beriman. Sehingga ya nggak usah heran kalau mereka melakukan tindakan yang kejam, karena merasa bahwa perbuatannya tidak akan diberikan balasan. Ya, maka alhamdulillah ditumpas gerakan ini. Cuma ya masih ada sisa-sisa yang mungkin coba mau bangkit lagi, cuma nggak berani terang-terangan. Ya. Dan di luar sana masih ada, karena memang yang di sini ikut yang di luar sana. Ada negara yang berpaham seperti ini, komunisme, ya. Kemudian diterima sama orang kita, ya. Meninggalkan agamanya hanya karena pembawa ajaran ini mungkin fasih dan pandai menyampaikan seakan-akan logis, padahal tidak, ya. Dan begitulah setan agar dapat mempengaruhi manusia, menyampaikan kalimat-kalimat indah kepada para walinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin." Dan demikianlah kami ilhamkan dan kami jadikan untuk setiap nabi itu setan dari kalangan jin dan manusia, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, di mana satu dengan yang lain antar sesama setan, baik setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia, membisikkan kata-kata yang indah untuk menipu manusia. Maka nggak usah heran, ya, paham sesat ini kemudian diterima oleh sebagian orang yang kurang agamanya, karena pandainya orang yang menyampaikan. Orang-orang komunis fasih dalam bicara, seakan-akan logis gitu, sehingga banyak yang menerima, padahal batil. Kok bisa begitu? Ya karena dari setan yang bisikin. Setan lagi mau cari temen, ya, temennya ya bisa dari kalangan apa? Dari kalangan jin atau dari kalangan manusia, ya. Jadi banyak yang sudah mengikutnya. Ini dari kalangan manusia. Dia yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, mencari teman agar bareng-bareng menjadi penghuni neraka. Maka mereka-mereka yang berpaham seperti ini adalah teman-teman setan, ya. Mereka tidak beriman kepada hari kiamat, hari pembalasan. Maka tindakannya nggak usah heran kalau semena-mena dan berlaku zalim kepada manusia. Ada negara juga yang berpaham komunis, Cina. Ada juga apa? Korea mana? Utara, ya, Korea Utara. Presidennya siapa itu? Kim Jong Un, ya. Ya itu. Berpaham komunis. Orang pada ketakutan kalau umpamanya dia marah di rapat, ada yang ngantuk atau misalnya nggak memperhatikan, ya bisa mendapatkan sanksi tegas. Pamannya sendiri dihukum mati karena istilahnya dianggapnya membuat makar, dan hukumnya pun nggak tanggung-tanggung dengan senjataan di pesawat, katanya begitu. Gitu ya. Kemudian belum lama terjadi kebanjiran, ya. Dia kemudian menyalahkan para staf-stafnya, nggak becus katanya, maka mereka harus dihukum mati. Gitu ya. Nah itulah orang ketika tidak beriman kepada hari pembalasan, berbuat semena-mena, ya, menyangka bahwa perbuatan tidak akan diminta pertanggungjawaban, bebas gitu. Maka enak banget kalau seperti ini, mereka yang zalim, dan kasihan sekali mereka yang terzolimi. Maka alhamdulillah Allah mengadakan hari pembalasan agar mereka yang berlaku zalim dibalas sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Kalau kita saksikan, kalau kita dengar saat ini saudara kita di Palestina dibantai dengan berbagai macam cara, dengan bom, ya, dengan penyiksaan dan sebagainya, dan mereka orang-orang Yahudi istilahnya dibantu sama Amerika, dipersenjatai dan memiliki alat-alat pemusnah, ya.
Sehingga misalnya punya drone, ya, dari atas bisa istilahnya ngarahkan kepada orang, rumah, dan langsung dihabisi, gitu ya. Ada beberapa orang yang rumahnya sudah hancur, ya, dia akan menjauh dari tempat tersebut, ingin balik lagi nengok, ternyata di situ ada drone yang sudah mengawasi dan kemudian dihabisi satu persatu orang tersebut, dibom. Ya. Kalau seandainya tidak ada hari pembalasan, enak banget tuh orang Yahudi. Dan kasihan sekali saudara kita di Palestina. Alhamdulillah Allah adakan hari pembalasan. Nah itu terjadi pada hari kiamat, ya. Dan sebelumnya, sebelum diberikan balasan, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Ketika itu didekatkan kepada manusia matahari jaraknya 1 mil. 1 mil 1,5 kilometer lebih sedikit, atau 1.608 meter. Jadi kalau kita di sini, matahari di mana? 1,5 kilometer. Di mana Pak? 1,5 kilometer. Ya, depan sana atau kuburan di sana, ya, atau lebih lagi, ya, pokoknya sekitar itulah. Sekarang aja jaraknya bermil-mil, berkilo-kilometer, kita sudah merasakan panas yang luar biasa, ya kan? Padahal jaraknya itu berkilo-kilometer. Lalu bagaimana kalau jaraknya cuma 1 mil, 1,5 kilometer? Maka ketika itu manusia merasakan panas yang luar biasa, keringetan ngucur, ya. Dan yang melindungi mereka dari panas terik matahari adalah amalnya. Semakin banyak amal solehnya, semakin terlindungi dari panas terik matahari, ya. Itu ya. Maka ketika itu manusia ada yang keringatnya karena saking ngucurnya, ya, sampai semata kaki keringatnya, ya, sampai terus ngucur karena kepanasannya. Ada yang keringatnya sampai selutut, ada juga yang keringatnya sampai sepinggang, dan ada yang dibanjiri oleh keringatnya. Berarti karena suasana yang sangat-sangat panas sekali. Ya. Di tengah keadaan seperti itu ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala naungi. Yani Allah Subhanahu wa taala adakan semacam naungan sehingga mereka 7 golongan ini tidak kepanasan. Semacam payung misalnya, atau naungan, wallahu taala alam bentuknya seperti apa. Pokoknya dengan naungan tersebut mereka enggak kepanasan. Ya, mereka enggak kepanasan. Di tengah orang-orang pada kepanasan, ya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk dari 7 golongan tersebut. Tetapi ada caranya. Ya, bagaimana caranya agar kita termasuk 7 golongan tersebut yang kita akan bahas pada kesempatan hari ini. Tinggal kita ngaca, tinggal kita lihat diri kita, apakah amal kita seperti orang yang disebutkan dalam 7 golongan ini atau tidak. Kalau sesuai, maka insya Allah kita akan termasuk mereka. Kalau tidak, maka kita tidak termasuk di antara 7 golongan ini. Tinggal kita ngaca diri kita, bandingkan di mana di antara 7 golongan ini yang kita sama persis, gitu, sama persis dengan 7 golongan ini. Baik, hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, ya. Jadi 7 golongan ini banyak, setiap golongan ada orang-orangnya, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala akan naungi mereka di naungannya atau dalam naungannya. Yani Allah Subhanahu wa taala adakan, ya, atap yang menaunginya dari panas terik matahari, gitu ya. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya.
Sehingga orang ini nggak kepanasan, orang-orang pada kepanasan, kok ini enak banget. Siapa mereka? Yang pertama adalah imamun adlun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan pemimpin yang adil? Yang namanya imam, pemimpin, yakni yang menguasai, berkuasa terhadap manusia secara garis besar, seperti pemimpin negara atau perwakilannya seperti gubernur di beberapa daerah bisa masuk dengan syarat dia berlaku adil ketika memimpin, ketika memimpin. Sekarang sebelum kita bahas makna adil, kita ngacak dulu. Kira-kira kita termasuk nggak ke dalam golongan ini, Pak? Kira-kira termasuk nggak kita? Kayaknya nggak termasuk, karena harus syaratnya jadi pemimpin. Kalau kita bukannya kita ingin jadi pemimpin, tetapi ya memang kalau untuk yang mendapatkan naungan Allah harus jadi pemimpin dulu. Hanya sebagai balasan Allah Subhanahu wa taala karena dia memimpin dengan adil. Bukan maksudnya maka kalau mau kita harus jadi pemimpin, enggak, karena berat pemimpin itu. Harus siap memikul tanggung jawab dan amanah. Dan syaratnya pun harus adil. Bisa enggak dia berlaku adil? Dan apa yang dimaksud dengan adil? Supaya dia bisa melakukan keadilan. Kalau adil, ya tentu dia memberikan hak. Yang memiliki hak, rakyat punya hak, diberikanlah hak mereka. Demikian pula dalam memerintah dia pun memberlakukan syariat Allah. Bisa enggak dia menjalankannya? Misalnya ada yang membunuh ya dibunuh. Ayo, siap enggak gitu? Kan adil. Setelahnya orang yang membunuh dengan sengaja ya balas dibunuh, kecuali kalau tidak sengaja maka ada hukuman diat gitu ya. Dilihat ada diat mughalladhah yang berat, ada diat yang mukhaffafah ringan, ada diat yang syibhul amdi, separuh sengaja ada diatnya gitu. Nah, dia siap enggak ketika jadi pemimpin kemudian memberlakukan syariat Allah Subhanahu wa taala? Yang ada dia nggak enakan, nggak siap, nggak berani, ya sudah berarti belum adil dia. Berarti nggak termasuk ke dalam yang disebutkan dalam hadis ini. Karena berat adil itu. Harus siap menanggung resiko. Tapi orang ini dia berlaku adil. Siapa contohnya? Para nabi yang jadi pemimpin. Para nabi yang jadi pemimpin siapa? Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Wahai Dawud, kami jadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haqq. Maka putuskanlah masalah di antara manusia dengan hak kebenaran. Wala tattabi'il hawa, dan jangan ikuti hawa nafsu manusia. Harus dia berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Berat rekannya. Maka sepertinya kita nggak termasuk. Dari kalangan sahabat yang jadi pemimpin siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini pemimpin yang adil. Dari kalangan tabi'in yang jadi pemimpin siapa? Yang adil gitu ya. Yang terkenal adil, Umar bin Abdul Aziz. Nah itu, insya Allah mereka termasuk ini. Termasuk karena istilahnya tanggung jawabnya besar. Lihat aja Umar bin Abdul Aziz, ketika menjabat sebagai pemimpin, dia sampai menyampaikan kepada istrinya, saking dia memperhatikan rakyatnya, dia menyatakan mau siap bersama denganku, tapi aku mungkin maksudnya perhatianku terhadap kamu jadi berkurang secara makna, karena aku memikirkan rakyat, gitu, berusaha memberikan hak mereka, jangan sampai ada yang terzalimi, memberlakukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang dipikirkan gak cuma satu keluarga. Kalau yang sebelum cuma satu keluarga, tapi yang dipikirkan ratusan ribuan bahkan. Nah itu makanya berat.
Kata Nabi SAW, satahrisuna alal imarah, kalian berlomba-lomba sekali jadi pemimpin, wasatakuna nadamatan yaumal qiyamah, padahal itu akan jadi penyesalan pada hari kiamat. Ya, akan jadi penyesalan pada hari kiamat. Bagaimana ketika seorang pemimpin misalnya dia menetapkan ketetapan yang zalim misalnya, ya, maka kemudian apa? Tertimpa kepada banyak rakyat misalnya, maka untuk membayar kezalimannya diambil amal solehnya, diambil. Kalau amalnya sedikit, ya, sedangkan kezaliman yang menimpa banyak, ya, maka ya habislah kebaikannya, amal solehnya, dan kemudian kesalahan orang lain dipikulkan kepadanya. Ini berat jadi pemimpin. Makanya akan jadi penyesalan, kata Nabi SAW. Wasataqulu nadamatan yaumal qiyamah. Dan dia berangan-angan kalau saja dulu ketika di dunia dia tidak jadi pemimpin. Tapi lihat zaman sekarang orang berlomba-lomba ingin jadi pemimpin, sampai rela mengorbankan hartanya, asetnya demi menjabat jadi pemimpin. Padahal berat, ya, berat amanah, tanggung jawab jadi pemimpin. Ya, keadaannya imma dua, adil surga, zalim neraka. Adil surga, zalim neraka. Berat gitu ya. Ya. Makanya kalau dia berlaku adil, pahalanya besar. Dalam hadis bahwa innal muqsitina yaumal qiyamah indallah ala minbar min manabirin nur. Ya, sesungguhnya pemimpin yang adil pada hari kiamat akan berada di mimbar-mimbar, tempat-tempat tinggi, ya, dari cahaya. Yaitu orang yang berlaku adil dalam memimpin. Pahalanya besar, ya, kalau dia berlaku adil. Ya. Nah, maka ketika kita ngaca diri kita untuk termasuk menjadi 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, yaitu yang pertama pemimpin yang adil, masuk nggak kira-kira Pak kita? Nggak masuk, ya, nggak masuk. Ya, nggak apa-apa kalau itu kita nggak masuk. Mungkin kita yang kedua. Kita lihat apa kemudian golongan yang kedua yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di samping pemimpin yang adil. Yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang tumbuh di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa Allah kasih balasan yang besar buat pemuda ini, ya? Karena jiwa pemuda inginnya apa? Inginnya memuaskan nafsunya, malas beribadah. Makanya gak usah heran kebanyakan yang makmurkan masjid yang sudah usia. Ya, pemuda pada kemana? Apalagi malam Ahad ini, ya, rata-rata nongkrong di pinggir jalan, ngumpul di kafe, mampir ke bioskop, ya, ngumpul di mana, ya, karena mereka ingin memuaskan. Tapi kalau ini beda, dia beda dengan yang lain. Dia malah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat nafsunya lebih menghendaki untuk melakukan sia-sia dan memuaskan nafsunya. Ya, rata-rata kalau dibilangin mumpung masih muda, kita manfaatkan. Nanti ajalah mendekatkan diri kepada Allah kalau sudah usia. Padahal yang namanya kematian tidak melihat orang yang dijemput. Tidak harus tua, yang muda pun bisa. Dan tidak harus sakit, yang sehat pun bisa. Ya, maka sebenarnya, ya, kalau kita lihat, ya, karena dangkalnya ilmu dan akal mereka, ya, padahal mereka kadang menyaksikan bagaimana teman-teman sebaya mereka yang meninggal, ya, apalagi mereka yang tawuran, yang ngebut-ngebutan di jalan hanya karena gengsi. Kalau dibilang apa namanya nggak berani, ya, istilahnya nggak bisa, maka dia kemudian mempertunjukkan, ternyata kecelakaan, ya, meninggal, ya, harusnya ngambil pelajaran, ya. Nah, orang yang seperti ini kan termasuk apa namanya nekat, ya, nekat, ya. Gitu. Maka termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah yang kedua adalah pemuda yang tumbuh di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang pada malam mingguan istilahnya,
ya, dia malah mampir ke masjid, ya, beribadah, ngaji, sholat sunnah, baca Quran. Nah ini kalau zaman sekarang bukan banyak tapi sedikit, ya, perbandingannya, ya. Maka sebagai balasannya atas kesabarannya, ya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan pada hari kiamat, ya, sehingga nggak kepanasan ketika orang-orang pada kepanasan. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Sekarang kita ngaca. Kita masih muda atau sudah usia? Pak. Dari dulu nggak Pak kita beribadah nih Pak? Dari sejak SMP balik sampai sekarang. Gitu. Nah, kalau umpamanya kita dari sejak SMP rajin ke masjid, rajin ngaji, ya, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah termasuk. Tapi kalau saya baru kembali ini pas udah usia 50, masih alhamdulillah, kayak gitu ya, daripada jauh dari udah usia masih juga istilahnya ngejar dunia, ninggalkan kewajiban. Ya, itu yang nggak tahu diri lah istilahnya kalau sampai seperti itu. Nggak mempersiapkan diri, padahal istilahnya peringatan sudah ada, uban itu udah peringatan gitu. Wajakumun nadhir kata Allah Subhanahu, sudah ada peringatan itu. Gitu. Jadi yang kedua adalah pemuda dari sejak mudanya. Kalau kita dari sejak muda istiqomah, jadi remaja masjid misalnya, kemudian rajin beribadah, sering ke masjid, rajin ngaji, maka insya Allah tergolong. Kalau saya baru sadar, baru tobat pas udah usia, pas udah lansia, ya nggak apa-apa. Berarti kita mungkin yang berikutnya kita lihat lagi. Kalau yang kedua ini kita kayaknya nggak termasuk, pasti ada kesempatan lagi. Yang ketiga, nah ini kali aja yang ketiga ini, nah, gitu ya. Warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang yang hatinya terpaut, ya, terikat dengan masjid. Itu maksudnya apa? Ya. Meskipun fisiknya di luar sana, di luar masjid, tapi dia ingat dan cinta sama masjid. Gitu. Ingin kembali ke masjid, beribadah, apalagi ketika ada panggilan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, lebih senang sekali menyambutnya. Hatinya itu kayak diikat. Maksudnya itu meskipun keluar sana, ke pasar, ke tempat kerja, tapi cinta sama masjid, mau kembali lagi segera ke masjid. Ya. Nah, insya Allah mereka yang seperti ini hatinya, apalagi pengurus masjid, insya Allah termasuk. Nah, tinggal kita, saat saya kayaknya lebih senang di luar, kita berarti ada masalah ini, perbaiki. Ya, yang tadinya mungkin kita kurang, ini kita perbaiki. Kalau sudah kita cinta sama masjid, ya, senang berdiam di masjid, di luar sana ingin balik ke masjid, berarti ini sudah insya Allah termasuk, ya, termasuk. Kita bisa, dan ini berlaku buat yang muda kah, yang tua kah. Kalau keadaan dan hatinya seperti ini, maka dia akan termasuk mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang ketiga. Mungkin yang ketiga kita bisa masuk, maka dicoba. Kalau belum, hati kita lebih senang di luar, maka perbaiki. Insya Allah, kalau kita lebih senang di masjid, senang beribadah kepada Allah, meskipun fisik kita di luar, insya Allah termasuk. Ya. Ini yang ketiga. Masih bisa ada kesempatan ini. Yang keempat sekarang, warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karenanya, berpisah pun karenanya. Ya. Maksudnya apa? Yang membuat dia cinta kepada saudaranya adalah fillah, lillah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia cinta kepada orang lain karena orang itu misalnya taat kepada Allah, mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka orang seperti ini akan termasuk berkumpul karenanya, berpisah pun karenanya. Ya. Dan ini termasuk wala dan barok, ya. Kata Nabi SAW, "Autsaku ural iman", bahwa keimanan yang paling kokoh dalam hati seseorang adalah al-muwalah fillah wal mu'adah fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Ya.
keimanan yang kokoh, tanda keimanan kokoh dalam hati seorang adalah dia berwala, memberikan kecintaan, kesetiaan karena Allah, dan membenci, meninggalkan pun karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Ya. Ini mencakup tiga hal. Pertama, dia cinta kepada Allah, ya. Kemudian dia mencintai apa-apa yang dicintai Allah. Yang ketiga, dia mencintai orang lain pun karena Allah. Nah itu ya, mencakup tiga. Dia harus punya tiga sifat ini. Cinta kepada Allah. Yang kedua, cinta kepada apa-apa yang dicintai Allah. Dan yang ketiga, mencintai orang lain karena Allah. Ya. Makanya dalam hadis, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga yang apabila tiga hal ini ada dalam hati seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya ayyakunallah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih dicintainya daripada selain keduanya. Wa ayyakrah yang kedua adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai orang lain pun karena Allah. Ya. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdafa finnar. Dan dia enggak suka, benci sekali sampai kembali kepada kekafiran, sebagaimana dia istilahnya menolak sekali sampai dicampakkan, dilempar ke dalam api. Ya. Jadi itu baru akan merasakan manisnya iman, cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, cinta karena Allah, ya, dan mencintai apa-apa yang dicintai Allah. Nah, baru dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa cinta kepada Allah? Dia cinta kepada Allah sehingga ibadah pun nyaman. Ya, sehingga ibadah pun nyaman. Nah, bagaimana cara menumbuhkannya? Ingat akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, perhatian Allah kepada dirinya dan kepada manusia secara keseluruhan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan, menyiapkan kebutuhan manusia, dan setelah disiapkan kebutuhan manusia jasmani pun, rohani pun Allah persiapkan kebutuhannya. Diutus Rasul, diturunkan kitab agar manusia mendapatkan bimbingan, nikmat terus mengalir kepadanya, ya, dan seterusnya. Akhirnya dia pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun mencintai apa-apa yang dicintai Allah. Apa contohnya? Apa yang dicintai Allah? Perbuatan yang dicintai Allah banyak. Ada berupa ucapan, baca Al-Quran, dia cinta baca Al-Quran. Ketaatan, dia senang melakukan ketaatan, baik antara dia dengan Allah atau antara dia dengan orang lain. Antara dia dengan Allah, ya, salat, dia cinta dengan salat. Dia cinta dengan zakat, sedekah, zikir, ya, berbakti kepada orang tua, menyambung tali silaturahim, mencintai apa-apa yang dicintai Allah, ya. Kemudian mencintai orang lain karena Allah. Mencintai para nabi, mencintai para sahabat, mencintai orang-orang yang beriman. Termasuk wala. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya wali yang berhak kalian cintai adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat, menunaikan zakat, mereka pun juga dalam keadaan rukuk. Jadi ini supaya mendapatkan cinta kepada Allah, cinta mencintai apa yang dicintai Allah, dan mencintai orang lain karena Allah, maka dia akan termasuk di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan. Ini yang keempat, tinggal kita lihat diri kita. Kalau belum seperti ini, maka perbaiki, baru kita bisa termasuk. Baik, kalau ternyata kita belum begini, ya kita perbaiki. Atau pilihan yang berikutnya, warajulun, yang kelima, warajulun da'athum ra'ah dzatu mansibin wa jamal. Seorang laki-laki yang diajak oleh wanita, diajak mesum, zina, ya, oleh wanita yang berkedudukan dan cantik, terhormat, bangsawan, ya, berketurunan. Nah, istilahnya keturunan orang
terhormat, ya, lagi cantik, ya, pasti berarti keadaan laki-laki ini ganteng seperti Nabi Yusuf alaihissalam dan yang semisalnya gitu ya. Nah ini dia kebalikan, bukan dia yang, tapi perempuannya yang naksir lah istilahnya kepadanya karena gantengnya misalnya. Dan lagi dia punya kesempatan, tempatnya sepi, ya, nggak ada orang di sana, ya, diajakin pula, ya, tapi dia berusaha melawan. Berat itu ketika seperti itu, ya, mana perempuannya terhormat, mana perempuannya cantik, dan tempatnya juga sepi, gejolak nafsunya kuat, tapi dia berusaha melawannya. Maka sebagai balasannya Allah naungi, ya, dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ya, maka sebagai balasannya karena dia melawan nafsunya yang bergejolak, ya, berat keadaan seperti ini, Allah memberikan dia naungan. Ya, inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menolak, berusaha melawannya. Ya, kalau sampai Nabi Yusuf alaihissalam kayak beliau, sampai beliau menghina tapi ditarik sampai koyak robek bajunya. Ya, gitu. Nah, kalau kita seperti itu kayaknya kita enggak, karena mungkin wajah-wajah kita wajah standar lah, gitu ya. Gitu ya. Nah, mungkin lewat ini. Kalau kita mungkin antara tadi, ya, kalau pemuda kita harus dari sejak muda kita beribadah kepada Allah. Mungkin yang ketiga itu yang hatinya cinta sama masjid. Ya, keluar sana ingin balik lagi ke masjid. Ada panggilan Allah, segera mendatanginya. Ya, ingin senang mendekatkan diri kepada Allah, menjadi pengurusnya, Masya Allah. Kemudian yang cinta kepada Allah, mencintai apa-apa yang dicintai Allah, dan mencintai karena Allah. Nah, itu syarat yang kelima. Ya, 3 dan 4, ya. Kemudian yang tadi kalau kelima, kalau harus ganteng orangnya. Kemudian yang keenam, ya, warajulun tasaddaqa bisadaqah, seorang yang bersedekah fa akhfaha, dia pun sembunyikan sedekahnya itu, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sampai-sampai tangan kirinya, ya, tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maksudnya apa? Saking berusaha menyembunyikan. Bentuknya sesuai dengan uruf yang bisa dilakukan. Bagaimana menyembunyikan? Ya, kembali kepada uruf. Ya, bisa mungkin di malam hari dia, kalau dulu, ya, istilahnya ada cicit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Ali bin Husain. Ya, beliau biasa malam itu keliling ke rumah-rumah orang miskin, kemudian bawa bekal makanan, ditaruh di depan rumahnya. Termasuk sehingga ketika beliau meninggal, kok nggak ada lagi yang sering nyantunin. Ya, ternyata selama ini yang biasa nyantunin adalah Ali bin Husain, cicit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu begitu. Ya, kalau zaman sekarang bagaimana? Banyak juga caranya. Ketika dia sedekah, tolong, ya, jangan sebutkan nama saya, tulis saja hamba Allah, insya Allah bisa termasuk. Ya, saking dia, orang nggak tahu ternyata yang banyak memberikan santunan buat masjid ini si fulan, yang orang meremehkannya mungkin, gitu ya. Oh, ya, karena dia selalu berpesan, tolong nggak usah disebut nama saya. Ya. Tetapi perlu diketahui bahwa infak ini bisa tergantung kondisi. Terkadang menampakkan baik atau lebih baik daripada menyembunyikannya dalam keadaan-keadaan tertentu. Ya, seperti zakat perlu ditampakkan agar supaya tidak ada tuduhan dari orang lain bahwa dia belum bayar zakat. Atau terhadap suatu hal yang butuh bantuan. Ya, masjid ini perlu direnovasi. Orang-orang pada bakhil, nggak mau infak, tapi giliran rumah mereka perbagus, mereka hias, mereka pokoknya, tapi masjidnya tidak diperhatikan. Saya harus kasih contoh nih supaya orang lain pada ngikuti. Nah, kalau seperti ini bisa jadi lebih utama. Ya, saya siap untuk sedekah sekian. Nah, ini boleh kalau tujuannya untuk mengajak dan memberikan contoh. Ketika orang-orang pada bakhil, maka terhadap hal ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'daha. Siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam,
kemudian diikuti oleh orang yang lain, maka dia dapatkan pahala dia dan pahala orang yang ikuti. Nah, ini baru bagus. Ya, tapi kalau nggak ada tujuan seperti itu, maka lebih baik disembunyikan, gitu, supaya lebih ikhlas, dan dia akan dapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Dan yang terakhir adalah warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah, dan seorang yang ingat Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sepi, baik di siang maupun di malam hari. Siang hari mungkin orang pada sibuk kerja, berdagang, dia mampir ke masjid. Dia renungi akan dosa-dosanya, dia khawatir kalau dia akan dihukum ya karena dosa-dosanya ini. Dia beristighfar, dia melihat banyak kekurangannya, sedangkan hidup di dunia hanya sementara ya. Dia muhasabah gitu, memperhatikan keadaan dirinya, kemudian dia menangis ya. Atau di malam hari misalnya ya. Nah, orang yang seperti ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ada dua mata ainani la tamassuhuman nar, yang enggak akan tersentuh api neraka. Yang pertama adalah mata yang bergadang di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Ainun pertama ada ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah, itu nggak akan tersentuh api neraka. Dan yang kedua ada ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang tidak tidur bergadang di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika ribat, ketika jihad, supaya orang kafir tidak menyerang, dia menjaga-jaga, maka itu mata yang tidak akan tersentuh api neraka, bergadang untuk jihad. Nah, ini termasuk ya. Nah, inilah 7 golongan orang yang akan dapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Berikut juga sifat-sifatnya. Tinggal kita ngaca saja diri kita, mana di antara 7 kelompok ini yang kita sifatnya mirip. Nah, kalau mirip insya Allah termasuk. Kalau nggak mirip ya nggak termasuk. Atau kalau salah satunya berat, mungkin kita mirip ke nomor yang kedua atau yang ketiga atau kelompok yang keempat ya. Insya Allah di antara kelompok-kelompok tadi ada kesempatan. Kalau kita belum sesuai, tinggal sesuaikan yang kita mungkin bisa menyesuaikan. Di antaranya ya seperti cinta karena Allah. Mungkin sebelumnya kita cinta kepada orang lain karena dunia, ingin dapatkan hadiah pemberian darinya, kemudian kita berbalik, kita cinta kepada dia karena Allah, maka bisa kita termasuk gitu. Ya. Dan kelompok-kelompok lainnya. Ya. Baik, saya kira ini tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita masuk di antara 7 golongan ini ya. Amin. Baik, waktu Isya sudah masuk ya? Karena sudah masuk waktu Isya, menjelang atau sudah malah ya? Ya sudah, kita cukupkan ya sampai di sini. Jadi nggak ada kesempatan tanya jawab ini ya, nggak apa-apa ya. Yang penting gambarannya jelas. Ya, karena waktu Isya sudah masuk. Saya kira sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika